Jangan jadi pemimpin jika tidak menguasai ilmu hakikat kepemimpinan, atau kau akan berakhir menjadi pecundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab pertanyaan di atas ya. Kenapa pemimpin dari Indonesia itu kebanyakan berasal dari suku Jawa ya? Pernah nggak hal ini terlintas dalam pikiran kalian? Apa dari suku-suku lain tidak bisa menjadi pemimpin Indonesia? Oke, kita bedah hal ini ya. Ada 3 sebab ya, kenapa pemimpin atau presiden Indonesia itu berasal dari suku Jawa. Pertama, karena sistemnya. Indonesia itu memakai sistem demokrasi dalam ikhtiar ya mencari pemimpinnya, di mana pemenang ditentukan oleh suara terbanyak ya, bukan karena dia yang terbaik ya. Demokrasi adalah sebuah fahamnya yang lahir dari seorang filsuf Yunani kuno. Ini sekitar tahun 508 atau 507 sebelum Masehi. Kata demokrasi sendiri diambil dari 2 suku kata ya. Demos itu artinya rakyat, kratos itu artinya kekuatan. Jadi arti dari demokrasi adalah kekuatan rakyat ya. Ini sih secara harfiah ya. Itu setiap orang itu punya kesamaan hak dalam berpolitik. Lalu dari paham inilah diadopsi oleh banyak negara sebagai ikhtiar untuk mencari pemimpin sampai sekarang. Termasuk negeri kita ya, Indonesia. Kita memakai sistem demokrasi. Perlu sahabat ketahui ya, Indonesia itu terdiri dari 300 kelompok suku etnik yang berbeda-beda. Dari 300 lebih suku ini, yang paling besar itu adalah suku Jawa ya. Ini hampir 41%. Itu data kependudukan tahun 2010. Jadi jika ada yang bertanya kenapa presiden-presiden Indonesia banyak dan berasal dari suku Jawa, karena kita memakai sistem demokrasi ya, di mana pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak ya, bukan karena dia terbaik ya. Jadi nggak ngaruh gelar itu profesor, mau doktor atau orang ahli tata negara, pasti kalah ini dengan orang-orang yang populer ya di kalangan masyarakat ya. Lebih-lebih jika tokoh tersebut diangkat media, nah bisa-bisa dengan pencitraan ini luar biasa ini. Orang-orang pintar pun tidak akan bisa mengalahkannya dalam pemilihan. Disitulah letak kelemahan dari sistem demokrasi, di mana suara ulama dengan suara penjahat ini setara, kedudukannya hanya 1 suara. Yang kedua, karena tradisi ya. Dalam kultur Jawa itu ya, orang Jawa itu udah terbiasa dengan sistem kerajaan ya, atau the royal tradition ya. Ini udah tradisi yang udah berabad-abad lamanya. Bahkan saat kaum globalis ini menginvasi Indonesia, Belanda, Portugis dan lainnya, ini kerajaan-kerajaan di Jawa ini masih bisa eksis dan bertahan sampai sekarang. Orang Jawa itu mereka udah terbiasa dipimpin oleh Raja Jawa, jadi mereka nggak biasa dipimpin oleh orang di luar Jawa. Nah itu yang kedua, karena tradisi ya. Yang ketiga, karena ilmu hakikat kepemimpinan itu ada dalam budaya Jawa ya. Toto, titi, titis, tatak, tutuk, ini kan ilmu Jawa ya. Ini falsafahnya luar biasa ini. Ini adalah ilmu kepemimpinan tingkat tinggi ya, yang diturunkan dari raja-raja Jawa dalam zaman dahulu. Siapapun ya calon-calon pemimpin yang menguasai hakikat ilmu kepemimpinan ini, maka dia akan lahir sebagai seorang negarawan ya. Lalu apa bedanya presiden ya dengan negarawannya? Bedanya adalah siapapun bisa jadi presiden, tapi tidak semua presiden bisa jadi negarawan. Negarawan terbentuk karena dia punya visi dan misi yang kuat ke depan. Dia punya karakter. Dia mampu menjadi uswatul hasanah ya, teladan yang baik bagi rakyatnya. Dia juga mampu menjadi peksi kontrol, bukan dikontrol. Tipikal negarawan itu seperti itu. Yang pertama adalah Toto ya.
Toto itu artinya menata. Pemimpin yang baik itu udah merancang visi misi dia ke depan itu. Segala sesuatu udah di planning dengan baik ya. Kalau di zaman Soeharto ada yang namanya GBHN ya, Garis Besar Haluan Negara. Jadi rencana pembangunan 5 tahun ke depan itu udah terkotak ya, dalam sebuah program yang dinamakan Repolita, rencana pembangunan 5 tahun. Lalu yang kedua adalah titi ya. Titi itu berasal dari kata setiti gitu. Hati-hati atau teliti. Pemimpin yang baik itu berusaha dengan sangat keras ya, agar kebijakan-kebijakannya dia itu tidak merugikan rakyat yang dipimpinnya sendiri. Lalu yang ketiga adalah titis ya. Titis itu artinya tepat sasaran. Jadi pemimpin yang baik itu tahu apa yang dia lakukan. Pemimpin yang baik juga harus tahu keadaan rakyat bawah itu seperti apa. Di zaman Umar bin Khattab itu setiap malam itu dia keliling kota ya. Dia turun ke bawah untuk melihat kondisi rakyat bawah yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik itu harus seperti itu. Seperti kisah dari Umar bin Khattab ya, dengan ibu dan anak yang memasak batu, itu suatu kisah inspirasi yang luar biasa itu untuk pemimpin ya. Bagaimana penyesalan seorang pemimpin karena melihat rakyatnya ternyata masih ada yang kelaparan, lalu dia memanggul itu gandum itu dari rumahnya untuk diberikan kepada ibu dan anak yang miskin tadi. Lalu yang keempat adalah tatak ya. Tatak artinya punya keinginan kuat atau bersungguh-sungguh. Jika dia berjanji, maka dia bersungguh-sungguh dengan janjinya. Jika dia diberi amanah, maka dia bersungguh-sungguh mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Lalu yang terakhir adalah tutuk. Tutuk artinya tuntas. Pemimpin yang baik harus selalu bisa menyelesaikan setiap masalah yang tercipta. Jadi jika ada yang bertanya, kenapa presiden-presiden Indonesia itu kebanyakan dari suku Jawa? Yang pertama, karena sistemnya. Sistem yang kita pakai itu adalah sistem demokrasi. Yang kedua, karena tradisi ya. Ini kenapa mereka mempunyai ketaatan yang luar biasa kepada sesama orang Jawa. Nah, yang ketiga adalah hakikat dari ilmu kepemimpinan itu ada dalam kultur Jawa. Bukan berarti dari suku-suku lain tidak bisa ya jadi pemimpin Indonesia. Bisa, sangat-sangat bisa. Banyak orang dari suku lain yang bisa jadi pemimpin Indonesia. Tapi masalahnya kan kita terbentur pada sistem. Sistem demokrasi lah yang mengkotakkan mereka ya, sehingga putra-putra daerah yang berasal dari non-Jawa itu hanya menjadi gubernur ataupun jadi pemimpin-pemimpin daerah. Jadi hakikat dari ilmu kepemimpinan itu terletak pada prakteknya ya, bukan hanya teorinya. Apakah penting menguasai hakikat ilmu kepemimpinan? Jawabannya adalah sangat penting. Karena dari situlah lahir pemimpin-pemimpin besar bangsa ini ya, yang berasal dari suku Jawa. Mesti tidak dipungkiri ya. Dari setiap pemimpin-pemimpin itu pasti ada pro dan kontranya, karena itu bagian dari sejarah ya. Seperti sebuah kalimat bijak ya. Setiap orang itu punya masanya, dan setiap masa itu pasti ada orangnya. Jadi pemimpin itu tidak ada yang sempurna, pasti dia punya sisi baik dan sisi buruk ya. Walaupun dia dari suku Jawa sekalipun. Sekian dulu penjelasan dari saya. Bertemu lagi lain waktu ya. Saya Teddy Widianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.